Generasi 90-an dulunya tidak menghabiskan hari dengan nonton YouTube dan main TikTok. Mereka nonton MTV, Jackass, American Pie, TV show yang cheesy mulai dari game show hingga ke acara horor seperti Ghostbumps. Mereka nongkrong di luar, melakukan sesuatu yang bego. Jika pengen ngerekam video, mereka tidak melakukannya dengan kamera HD dan gadget canggih yang punya berbagai fitur edit, tapi mereka merekamnya dengan kamera yang gambarnya bakal bersemut dan bergoyang-goyang. Nah, aspek-aspek simpel namun fun dari 90-an itulah yang ingin benar-benar disajikan oleh seri horor antologi VHS yang menggunakan konsep segmen atau klip dari rekaman video ketika mereka menggarap 94 yang tayang tahun lalu. Tapi film VHS 94 itu kurang berhasil karena tidak semuanya akur berusaha menghadirkan dunia 90-an. Sehingga kini dengan agak terburu-buru mereka menghadirkan VHS 99 yang setelah aku tonton, ternyata aku memang merasa seperti menonton video jadul beneran. Mulai dari estetik hingga jalan cerita yang simple dan campy. Dan aku merasa super terhibur karena it's a nice change of pace dari horror modern. Namun juga aku bisa melihat film ini bakal membagi penonton mix karena nggak semua akan lantas terbiasa dengan bentuk 90-an yang film ini sajikan luar dalam. Ada 5 segmen atau cerita dalam film ini, plus satu cerita ekstra yang sebenarnya adalah bagian dari satu segmen, tapi sebelumnya itu dia digunakan sebagai transisi antara satu segmen dengan segmen lain. Nah, aku akan mengurutkan segmen-segmen itu berdasarkan dari yang paling aku suka hingga ke yang paling tak disuka. Here they are. Pertama, segmen To Hell and Back. Sutradara Joseph dan Vanessa Winter membuat yang bahkan sangat unik untuk standar horor di VHS. Mereka membuat mockumentary tentang aktivitas kelompok sekte di malam tahun baru. Jadi ceritanya ada 2 kameramen yang disewa untuk mendokumentasikan ritual pemanggilan setan. Tapi ada something wrong, sehingga kedua kru dokumentasi tersebut malah masuk ke neraka. Yang kita tonton adalah bagaimana mereka mencari jalan keluar kembali ke dunia manusia. Nah, segmen ini dihandle dengan nada yang tidak serius, sehingga nontonnya jadi fun dan kocak. Bayangkan aja keliling-keliling neraka pakai kamera. Lalu kedua, segmen Suicide Beat. Awalnya aku pikir ini segmen yang bakal annoying, karena yang dihadirkan sutradara Johannes Roberts adalah tentang seputar geng senior cewek yang sedang mengospek anak baru yang pengen masuk ke geng mereka. Nah, tapi ternyata segmen ini ngasih pengalaman yang benar-benar horor ternyata. Karena ceritanya, si anak baru tersebut harus masuk dulu ke peti dan dikubur. Ini bentuk ospeknya seperti itu. Nah, segmen ini ngasih pengalaman dikubur hidup-hidup yang claustrophobic-nya tuh beneran terasa gitu. Plus juga nanti ada sosok zombie atau demon yang muncul di dalam sana. Wah, seru deh pokoknya, udah kayak cerita Ghostbumps. Ketiga, segmen Ozzy's Dungeon. Ketika salah satu kontestan game show untuk anak-anak mengalami cedera, keluarganya balas dendam dan menculik si host game tersebut. Si host ini disuruh untuk memainkan game ala-ala yang bisa ditebak sebenarnya ditujukan untuk supaya dia menderita. Nah, sampai di sini sebenarnya sutradara Flying Lotus sudah cukup kreatif. Dia memparodikan industri TV 90-an ke dalam nada horor. Namun, dia tetap tancap gas, menjadikan ini horor yang lebih gross lagi dengan penutup berupa si keluarga dan si host masuk ke puncak permainan game show di TV tadi, yang ternyata isinya adalah ya ada sekumpulan makhluk dan horor yang bisa bikin isi perut kita jungkir balik keluar. Keempat, ada segmen The Gawkers yang bikin segmen buatan sutradara Tyler McIntyre ini masuk ke bagian yang lebih tidak aku suka adalah karena ceritanya terlalu simpel untuk jadi apa-apa gitu. Jadi ada sekelompok cowok remaja ngintipin tetangga baru yang kece. Mereka sampai masang kamera tersembunyi di rumah perempuan tersebut hanya untuk melihat satu hal yang tak boleh mereka lihat. Nah, ini misteri siapa sebenarnya si cewek sebenarnya sudah di build up dari awal. Dengan revealing yang cukup bikin menggugah lah, menggelinjang. Tapi ya itu, cerita ini hanya punya itu gitu. Aku malah lebih suka cerita ekstra yang merupakan bagian awal dari segmen ini. Yaitu ketika salah satu karakter memainkan tentara-tentara plastik kecil yang mainan dan bikin cerita perang lawan monster dari mainan-mainan tersebut. Nah, yang menariknya ya konsep visual dari segmen ekstra tersebut. Jadi mainan-mainan itu di shot kayak slow motion gitu. Dan unik, seru dan kocak juga. Terakhir yaitu segmen shredding.
Harusnya ini garapan sutradara Maggie Levin ini bisa lebih lagi. Cerita tentang sekelompok remaja anak band yang suka bikin onar karena kayaknya mereka kebanyakan nonton Jackass. Itu mereka masuk ke bawah tanah, tempat satu band perempuan beberapa tahun lalu meninggal karena terbakar dan terinjak-injak oleh fans mereka sendiri. Tragis sebenarnya. Kelompok remaja ini di sana melakukan sesuatu yang disrespectful, sehingga ya hantu para anggota band tadi muncul dan ngamuk. Nah, cerita ini mestinya bisa menggali lebih soal backstory, soal tragedi tadi gitu, tapi enggak digali lebih jauh. Bahkan adegan kejar-kejaran yang saja simple banget gitu, mestinya bisa dibuat lebih fun. Soalnya ini kayak ada hantu zombie yang muncul, tapi ya terlalu banyak goyang-goyang lah. Nah, VHS 99 benar-benar berusaha memasukkan hal-hal 90-an dan menjadikan segmen-segmen tersebut begitu imersif, seperti kayak memang dibikin pada hari ini gitu. Baik itu dari estetik videonya maupun dari apa yang mereka tampilkan dari cerita. Like, aku nggak tahu apakah masih ada anak muda zaman sekarang yang main tentara plastik kecil, ya kan? Nah, buat penonton yang terlahir dan besar di tahun 90-an, film ini sudah pasti jadi serangan nostalgia besar-besaran. Nostalgia ke gaya hidup zaman masih muda dulu gitu. Nah, sebaliknya, bagi penonton yang lebih muda, pengalaman nonton film ini bakal lebih mix, mungkin tampak aneh dan konyol. Namun itulah yang diincar oleh film ini, lebih daripada nostalgia. Film ingin memperlihatkan kebiasaan dari katakanlah era yang telah lewat, supaya penonton di masa sekarang membandingkan. Dan dengan suara horornya, film ini memperlihatkan bahwa ada alasannya kenapa kebiasaan dari era tersebut telah lewat gitu. Merayakan milenium baru dengan menganggapnya sebagai hari kiamat, acara televisi yang actually ngasih apa-apa buat penonton, ospek atau perpeloncoan, remaja yang do nothing kecuali hal bego, perverted, dan tak berfaedah. Ujung-ujungnya ya dikembalikan kepada penonton. Horor yang sebenarnya adalah ketika yang tampak aneh di layar, ternyata masih ada relate-nya ke kita di masa sekarang. Era 90-an dengan segala kebiasaan dan gaya hidup yang terekam dalam video bersemutnya memang telah lewat seiring munculnya teknologi dan format video baru. Akan tetapi, paradigma atau cara berpikir masyarakat bisa saja terus berulang, menjadikan era baru hanya sebagai ilusi berikutnya yang akan segera hilang. Nah, meski begitu, kalau ada kebiasaan 90-an yang pengen diulang ke zaman sekarang, bagiku itu adalah kebiasaan orang bikin film dengan efek yang simple dan praktikal. Film VHS 99 ini adalah salah satu yang membuatku pengen era practical effect kembali lagi, terutama bagi film horor. Nontonin segmen-segmen seperti Suicide Beat dan To Hell and Back tentu akan berbeda rasanya jika aktornya berakting takut dengan green screen. Tapi dengan practical effect, prostetik, kostum, make up, wah, kesan seram yang benar-benar disturbing jadi terasa real. Nah, dua segmen itu kan memang banyak banget makhluk seram yang kreatif. Suicide Beat sebenarnya cuma punya satu, tapi bakal nyantol di mimpi buruk karena kreasinya gitu. Kostumnya kayak asli, kayak disturbing gitu kan. Menakjubkan lah pokoknya. Sementara mereka yang di film To Hell and Back benar-benar bikin lingkungan seperti neraka dengan segala makhluk-makhluk seram bervariasi. Kesan low budget jika dimanfaatkan dengan baik memang akan menambah banyak untuk pengalaman horor. Karena bagaimanapun juga, ya sesuatu yang benar-benar ada di sana akan lebih real dan grounded terasanya ke kita. Kupikir mestinya filmmaker Indonesia yang sekarang ini lagi demen banget bikin film horor lebih sering juga menerapkan efek praktikal. Kalau efek komputer tuh ya digunakan untuk mengenhance saja. Jadi kalau kayak ada adegan dengan binatang kecil kayak kelabang, ya itu mestinya binatang beneran dipakai gitu. Apa susahnya gitu kan? Memudahkan juga bagi para aktor. Apalagi memang genre horor biasanya dipakai adalah aktor muda yang pengalaman aktingnya belum benar-benar matang. Jadi dengan ngasih sesuatu yang ada di tempat, akting takut itu bisa lebih genuine keluar gitu. Nah, sedangkan jika dibandingkan dengan film-film pendahulunya di franchise ini, 99 mengambil resiko dengan menghilangkan adegan benang merah. Nah, biasanya kan di VHS selalu ada adegan yang mengikat semua segmen. Misalnya seperti film tahun lalu. Semua klip alias segmen yang kita tonton adalah tayangan yang dilihat oleh polisi yang menyergap bangunan tempat terduga sekte. Nah, di lain pihak memang adegan benang merah itu seringkali membuat keseluruhan film tampak maksa gitu. VHS 99 meniadakan adegan semacam tersebut, tidak lagi repot memikirkan kenapa dan dari mana klip yang kita tonton itu bisa kita tonton, apa klip itu sebenarnya di dunia film, atau apakah ada sesuatu yang lebih besar di baliknya. Sehingga film kali ini bisa lebih bebas mengeksplorasi segmen-segmen.
yang kini semuanya terasa saling lepas dan hanya diikat oleh benang merahnya itu yang berupa tema yang jadi judul gitu kan. Ya ini semuanya direkam pada tahun 99. Buatku ini merupakan perubahan yang bisa dibilang positif. Meskipun aku bisa melihat penggemar franchise ini akan terganggu juga karena memang tidak ada lagi progres dari yang sudah di-build up dari seri-seri terdahulu, bahwa ada misteri yang mengikat video tersebut semuanya gitu. Nah, secara keseluruhan memang film ini akan membagi penonton. Karakter-karakter yang bertingkah sok keren akan susah untuk dipedulikan, sehingga pada akhirnya nasib yang menimpa mereka yang berurusan dengan orang atau urban legend yang salah tidak lagi terasa menakutkan. Nah, ini bisa jadi penghambat utama penonton untuk menyukai film ini. Begitu pula dengan kameranya yang kelewat goyang-goyang. Tapi itu semua adalah resiko yang diambil oleh film yang memang menginginkan estetik 90-an yang low budget dengan amatir yang grounded, terkesan real itu nongol di layar gitu. Sebenarnya cuma sesimpel itu. Video demi video nunjukin cerita horor dengan kreasi dari era yang telah lewat. Buatku nonton ini kayak baca Goosebumps, kayak nonton horor jadul gitu. Nostalgia yang super refreshing. Tentu saja aku punya favorit, tapi kayaknya baru kali ini ada VHS yang aku nggak punya masalah berarti kepada masing-masing ceritanya. Karena ya sama kayak show di WWE kan, tentu saja dalam satu antologi itu tidak bisa semuanya wah dan seru. Ini sebenarnya ini adalah persoalan gimana mengatur supaya semuanya terangkai jadi satu tontonan yang punya flow dan pace yang stabil, yang nggak bikin penonton capek duluan gitu kan. Nah, film ini adalah tontonan horor yang segmennya slightly terasa panjang memang, tapi terhimpun manis jadi pengalaman horor yang bikin merinding dan menghibur. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk VHS 99. That's all we have for now. Apa yang kalian rindukan atau apa yang paling ingin kalian lihat comeback dari tahun 90-an? Share pendapat kalian di komen. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirsit.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirsit di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.